Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah, Allah ngasih tahu, mengumumkan, nggak ada seorang hamba pun yang bisa kayak Nabi Muhammad SAW bisa pergi Mi'raj, nggak ada. Kalau perkara Isra doang, teknologi bisa dibuktiin sampai sekarang. Dari Makkah ke Palestina, Isra bisa dihitung otomatis, berapa kecepatannya bisa. Karena teknologi supersonik mungkin bisa. Tapi Mi'raj nggak ada yang bisa. Mi'raj, langit pertama aja kita pengetahuan belum kelar. Belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai nanti Sidratul Muntaha, nggak ada pengetahuan yang bisa sampai di situ. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya Allah akan memberikan balasan buat orang yang sabar, suatu nikmat yang tidak diduga. Nabi Musa minta sama Allah pengen ketemu. Nabi Musa tuh pengen ketemu sama Allah. Kata Nabi atau Allah, lam tarani, enggak, lam tuh berarti enggak bakalan sama sekali, dah bisa lihat Allah, nggak bisa. Pengen Nabi Musa yang pengen, Rasulullah enggak. Allah yang pengen langsung. Kenapa? Rasulullah, ya Allah, berangkatnya waktu tahun Amul Hazan, tahun kesedihan, peristiwa besarnya meninggal pamannya Sayyidina Abu Talib, meninggal istrinya Sayyidah Khadijah. Allah, orang ditinggal bini lah, ya Allah, celeng-celeng dah. Rasulullah SAW nggak malu pada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Dia yang mencemangati Rasulullah ketika Rasulullah dimusuhin, yang musuhin senegeri. Orang Quraisy misihin Rasulullah semuanya. Yang bikin semangat kepada Rasulullah Sayyidah Khadijah. Ada Sayyidina Abu Talib, pamannya, yang memeliharanya Rasulullah SAW dari kecil, dipiara, dijagain Rasulullah. Gak ada yang berani nyenggol Rasulullah masih ada hidup Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib meninggal, ya Allah, Rasulullah sabar, lagi sujud, nih Bu, di Makkah lagi sujud Rasulullah. Tahu nggak isi perutnya ontak tuh, baunya kayak apa? Ditaruh di badan Rasulullah. Oh. Sampai Sayyidah Fatimah ngangkatin tuh Rasulullah ke Taif, ditimpukin, yang nimpukin anak kecil Bu, ditimpukin. Sebenarnya bapak-bapak nonton Rasul ditimpukin. Rasulullah ngajak ke surga, pada nimpukin, kan kurang ajar tuh orang-orang. Tapi lihat sabarnya Rasulullah. Malaikat sampai turun, ya Rasulullah, kalau engkau mau ya Rasulullah, ini gunung kita balikin ya Rasulullah, ini negeri saya tutup nih Rasulullah. Kata Rasul, jangan. Kalau lihat Rasul segitu disakitin ya, Rasul jangan. Kalau dia nggak beriman, insya Allah anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, ntar keturunannya beriman. Tuh lihat Rasulullah lah. Sampai doa angkat tangan Rasulullah, Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, dia petunjuk buat kaumku, sungguh mereka nggak tahu nih orang diajak ke surga kan yang mau, ditimpukin lah Rasulullah. Bayangkan Rasulullah SAW dengan sabarnya. Allah Subhanahu Wa Taala ngeliat, ya Allah, memang benar nih hamba ciptaanku yang terbaik nih Rasulullah nih. Dia nggak marah Bu, dia malah doain. Adik kita pernah disakit terus kita doain orang nyakitin kita, ada nggak? Kadang-kadang yang hadir di sini saya pengen lihat wajahnya, ada nggak ya ngedoain orang yang nyakitin kita nih? Pengen tahu wajahnya, saya pengen lihatnya, ada nggak nih? Kita doain orang yang nyakitin kita, ada nggak? Boh, yang ada mah nyumpain. Doain nggak ada, tadi sakitin nih. Ya Allah, tolong yang ngatain saya Allah, beli sehat, panjang umur, kasih rezeki yang berlimpah buat menyentuhin saya. Nggak ada gitu mah. Tapi pengen ittiba Rasul, penyontoh Nabi. Susah nyentuh Nabi nggak gampang. Doain orang yang jahatin kita, coba ada nggak kita nih? Saya pengen lihat yang hadir di sini, alhamdulillah pakai peci, pakai hijab semuanya, masya Allah. Ada belum yang ketemu Rasulullah? Ittiba Rasul bab gini doang nih, ngedoain orang yang nyakitin kita. Rupanya itu perbuatan mahal di mata Allah, perbuatan hebat di mata Allah. Rasul sampai diberangkatin Isra wal Mi'raj gara-gara Allah kagum lihat hambanya Rasulullah SAW. Kagum Allah, ya Allah, hambaku ya Allah, hambaku ya Allah, kata Allah. Ini orang masya Allah, dia masih doain orang nyakitin dia, langsung dikasih hadiah yang nggak bakal satu manusia pun sebelum dan sesudahnya yang dapat.
di perjalanan nama Allah Subhanahu wa taala Isra wal Mi'raj. Kita nih kasih tiket jalan-jalan ke Mekah aja kita girang setengah mati tiket, Bu. Girang kita. Diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul diundang, Nabi Musa segitu mintanya, Allah nggak kasih. Karena kata Allah, lam tarani, kamu nggak bisa lihat aku. Tapi datang Rasulullah SAW di malam Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW lagi duduk di antara pamannya Sayyidina Hamzah sama sepupunya Ja'far bin Abu Thalib. Datang malaikat Jibril, malaikat Mikail datang malaikat Israfil. Rasulullah lagi tiduran nih, diajak Rasulullah SAW ke dekat sumur Zam-Zam, direbahin badan Rasulullah SAW, dibelah dari mulai dada sampai bawah perut nih. Operasi Nabi pemberani bisa lihat begitu, lihat lagi di operasi itu, beliau dikasih Allah Subhanahu wa taala, beliau lihat sendiri. Kalau nggak orang berani mah nggak sanggup lihatnya. Kita jangankan begitu, lihat orang, lihat operasi sendiri nggak mungkin ada yang bisa ngeliatin begitu. Maksudnya lagi operasi dipotong, Rasulullah lihat sendiri. Dia bedah Rasulullah SAW, dikeluarin hatinya, dikeluarin, dicuci, dibawain bejana emas, dicuci, diberikan, disiin hikmah, disiin keimanan, diberikan kekuatan. Cuci itu, dioperasi Rasulullah SAW. Beliau lihat sendiri lagi dioperasi. Dioperasi ditutup, selesai. Akhirnya datangkan buruk. Buruk itu kayak kuda men kecil, kayak keledai begitu. Ada sayap di antara pahanya itu ada sayap, cuma kendaraan buruk. Dinaikin di situ Rasulullah SAW, diajak melang-melang angkasa. Sampai bukan setengah angkasa segini doang nih, 7 lapis langit. Diajak Rasulullah ke dalam buruk. Berangkat Isra dulu. Isra menuju Palestina. Sambil lewat berhenti di beberapa tempat. Berhenti yang pertama, satu tempat banyak pohon kurma. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, turun dulu sebentar, salat dulu 2 rakaat. Rasul nggak pakai nanya, tempat apa nggak nanya Rasulullah, salat aja, salat 2 rakaat. Baru malaikat Jibril kasih tahu, ini namanya At-Taibah. Nanti engkau ya Rasulullah akan hijrah ke sini, Madinatul Munawwarah akhirnya. Karena Rasul datang ke sana bernamain Madinah, kota Munawwarah yang bercahaya-cahaya. Ini tempat kita nih insya Allah nih, BCI bakal Al-Munawwarah. Amin. Orang-orang salihin semuanya nih. Hati pada bersih-bersih semua. Hati pada bersih-bersih, jernih semua hatinya, pada baik-baik semua. Negeri bakal terang benderang. Ternak cucunya, insya Allah anak cucu yang pada hadis semua, anak orang-orang soleh semuanya. Ternak cucunya dan jadi ulama dan jadi pemimpin semua di sini. Daripada orang tuanya yang soleh yang hadir pada hari ini. Begitu terbang lagi. Turun di nama negeri Madian. Waktu Nabi Musa diubur-ubur sama Firaun di dekat pohon situ, Rasulullah turun sholat lagi. Nggak nanya Rasul begitu turun, habis sholat datang nggak nanya Rasulullah? Enggak, kata malaikat Jibril, ini tempat Nabi Musa alaihissalam diuber-uber sama Firaun. Terbang lagi, turun di bukit Tursina, sholat lagi. Nggak nanya Rasulullah, ditanya lagi. Dikasih tahu malaikat Jibril, ini tempat Nabiullah Musa alaihissalam pengen ketemu Allah. Dan nanya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Terbang lagi, turun yang namanya di Yerusalem. Udah deket nih Palestina nih, turun di Yerusalem, sholat 2 rakaat situ. Kasih tahu lagi malaikat Jibril, di tempat Nabiullah Isa alaihissalam lahir. Berarti Rasulullah SAW diajar tabarruk, bertabarruk, nyari barokah. Kita suka datang ke tempat-tempat yang barokah, misalnya mana? Makkah, Madinah, jalan gitu tuh. Ibu insya Allah ada kadang kerja Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang barokah. Disuruh sama Nabi jalan ke Makkah, Madinah, Yerusalem, Al-Aqsa, disuruh. Bukan jalan ke Borobudur, ngapain? Kan doon ke Borobudur, foto-foto dulu ke patung, doon banget orang. Jangan tempat-tempat yang Allah murka.
Nggak apa-apa kan jalan-jalan ya, jalan-jalan nyari yang barokah, jalan-jalan insyaallah Allah kasih pada dapat rezeki yang melimpah ruah, semua yang hadir bisa diperjalankan nanti jalan-jalan ke Makkah, Madinah, Al-Aqsa, bisa ke Yaman, tempat-tempat orang baik banyak. Diajarin namanya, diajarkan hikmahnya tabarruk. Dan Rasulullah mampir di tempat-tempat itu. Baru sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah SAW turun di Masjidil Aqsa udah penuh. Ada 123.999 nabi. Ada 124.000 nabi. Ya Rasulullah 124.000. Berarti yang hadir 123.999 nabi. Dalam itu ada 313 rasul termasuk Rasulullah. Hadir semua di situ. Itu apa hikmahnya? Allah kasih tahu, ini loh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijukin sama Allah buat para nabi. Inilah pemimpin kalian, pemimpin para nabi dan rasulnya Rasul dijukin. Di pemimpin di Masjidil Aqsa. Sehingga tempat-tempat yang mesti kita ziarahin insya Allah dengan izin Allah, tempat-tempat yang berkah. Gimana nggak berkah? 123.000 nabi ngumpul di situ. 123.999 nabi sama Rasulullah 124.000 ngumpul di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu perjalanan Isra namanya. Lalu di situ Rasulullah SAW diajak sama malaikat Jibril, diajak naik ke langit. Di situ ada batu, namanya batu Sakhra. Itu batu saking pengennya batunya terbang, Bu. Saking pengennya lihat, pengen ikut gitu. Batu yang naik ngambang, begitu, ngambang tempat itu di Masjid Aqsa. Disitulah Buraq itu langsung malaikat Jibril ngajak Rasulullah SAW terbang menuju langit pertama. Deng, kecepatannya itu Buraq, la ilaha illallah. Belum ada supersonik yang sehebat Buraq, nggak ada. Terbang Rasulullah SAW masuk langit pertama. Ditanya sama penjaga langit pertama, siapa itu? Sama mereka bilang, Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Oh, udah diutus ya. Bukain langit pertama. Itu namanya malaikat Ismail situ. Malaikat Ismail itu pemimpin penjaga langit pertama. Terus kedua, ketiga, keempat itu ketemu nabi-nabi di setiap langit itu ada. Semua temu anbiya sampai Sidratul Muntaha. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena Rasulullah SAW manusia paling sabar, diajak sama Allah jalan-jalan kayak kita dah. Bini sedih, coba jalan-jalan, seneng lah. Tambah ajak jalan-jalan, kita kemana ajak bini? Biasanya ke mall. Pakai ditanya lagi, mama mau apa? Boleh, itu sedihnya hilang langsung. Begitu marah-marah di rumah, diajak jalan-jalan, itu hikmahnya tuh. Ajak jalan-jalan orang yang sedih, ajak jalan-jalan. Kalau orang ahli ibadah, ajak umroh, pasti seneng. Itu wajah cemberut istri hilang. Allah memuji Rasulullah SAW diajak jalan-jalan. Kalau Nabi Musa minta, kalau Rasulullah diminta untuk diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk jalan-jalan. Mi'raj namanya, sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha malaikat Jibril aja nyerah udah. Begitu berhenti malaikat Jibril ngikut. Rasulullah nanya, kenapa engkau nggak ikut ya Jibril? Aduh maaf ya Rasulullah, kalau saya lewat dari sini saya kebakar. Kita punya tempat, saya boleh kemana-mana, cuma ke Sidratul Muntaha nggak bisa. Rasulullah SAW tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah sholat. Dapat perintah sholat, berarti sholat itu hal yang paling agung. Kan diterimanya di Sidratul Muntaha. Dimintanya berapa? 50 waktu. Dapat Rasulullah SAW perintah, Rasul nggak nolak. Ya Allah. Turun lagi ke langit ke-6. Setelah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umatmu nggak ada yang sanggup ya Rasulullah 50 waktu mah. Coba tawar lagi ya Rasulullah, minta sama Allah kurangin 45. Baik lagi, tanya lagi, berapa ya Rasulullah, kata Nabi Musa? 45. Ya jangan dah, kurangin lagi.
Sampai berapa kali? Sampai tinggal 5 waktu. Terbukti 5 waktu aja berat banget dah. Waduh, 5 waktu aja bukan berat lagi dah. Ini makanya orang-orang hebat semua, saya bangga banget sama orang Masjid At-Taqwa nih. Hujan segini dinginnya, kita ada di masjid begini. Allah yang ngeliatin kita semua, ya Allah. Ini orang-orang ahli jannah semuanya nih. Insyaallah orang-orang sini masuk jannah semuanya nih. Ngumpul di dunia di BCI, ntar ngumpul lagi di jannah semuanya. Amin. Cuma insya Allah di jannah bu, kita insya Allah ngenalin walaupun udah berubah. Yang di dunia pesek ini mancung bu, yang di dunia jelek ini cakep. Ahli jannah mah ada yang jelek, cakep semua. Sama Allah udah dibuat cakep semua, tapi kita ngenalin. Wah tangga saya tuh, wah itu Pak Dewan tuh, kenalin kita, kenalin semuanya. Wah tuh masya Allah, oh Pak Bowo tuh kenal gitu. Tadi jannah bisa ngomong gini. Jadi dunia makan bubur bareng ya, iya. Ayo sama-sama di jannah kita makan yang lebih enak di bubur, dapat tak di jannah. Nah, begitulah. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang belum pernah diperlihatkan pada satu manusia pun. Dilihatin jannah. Udah ketemu sama Rasulullah, man kita nggak tahu. Wah penduduk BC ini yang di Masjid At-Taqwa nih, ketemu Rasulullah waktu itu. Dilihatin neraka aja yang kagak mau kemarin ya enggak, yang orang Islam tapi nggak kemari ke masjid itu. Ntar ada tetangga kita, wah orang BCI juga tuh, dia nggak pernah ke Masjid At-Taqwa, rugi. Dia lihat neraka diunjukin sama Allah, dia tukang ngomongin orang siksaannya, semua diunjukin neraka. Rasulullah sampai nangis Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sedih, Rasulullah nggak rela umatnya masuk neraka. Sampai Rasulullah SAW dapat jamin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW bilang, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umatku nih. Kalimat kullu berarti mutlak, semua bu, semua. Kullu ummatin dakhalal jannah. Illa, kecuali mana aba, kecuali yang gak mau. Yang mana yang gak mau? Yang gak mau hadir ke Masjid At-Taqwa dah, ya Allah udah gak mau jannah deh. Ini surga nih. Ini nih raudhah min riyadil jannah nih. Kita duduk nih sekarang lagi duduk di surga nih bu nih. Raudhah min riyadil jannah. Berarti yang nggak kemarin nggak mau ke surga ya. Yang nggak mau hadir di sini nggak mau hadir ke surga. Orang kalau di jannah pasti wajahnya seger. Kalau di tempat jannah wajahnya malas, kita wajah malas katanya ya. Gitu. Lagi ceramah yang gini pak, anggut, nggak mau dia. Orang kalau lihat jannah lah, ya Allah semangat, pengen, wah ya Allah jannah indah banget dah. Nggak dibayangin, kita nggak bisa bayangin indahnya jannah, nggak bisa. Rasulullah diperlihatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala siksa-siksa orang di neraka, kondisi di jannah dilihatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, diunjukin buat Rasulullah SAW. Nah, peristiwa ini membawa hikmah yang luar biasa. Hikmahnya apa lagi? Hikmahnya mendapat sesuatu, bagaimana caranya buat apa itu semua dikasih perintah sholat tadi, sehingga sholat merupakan hal utama. Ente boleh baik di dunia, nggak sholat nggak dipakai sama Allah. Boleh ente baik, nggak pernah ngomongin orang, hati ente bersih, tapi nggak sholat, nggak laku sama Allah. Karena apa? Sholat sesuatu yang diberikan Allah di Sidratul Muntaha, tempat teragung yang nggak akan satu manusia pun sampai di situ. Allah kasih perintah sholat, sehingga jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, sholat subuh berjamaah karena orang-orang jannah, karena orang-orang yang menghormati peristiwa pemberian perintah sholat di Sidratul Muntaha dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih buat semua. Oleh karena itu, ini rahmat lagi turun sekarang nih. Allah, indah banget rahmat lagi turun sekarang, banyak banget rahmat turun. Kenapa? Kita lagi dengan hangatnya duduk di majelis yang mulia ini dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada imannya, kesehatan walafiat. Insyaallah semua hajatnya bakal kabul. Insyaallah. Saya yakin minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah yang hadir di sini hajatnya biar pada kabul semua. Yang sakit biar sehat, disembuhin Allah. Yang ekonomi ada kesusahan, insyaallah dengan ujian hari ini ya Allah, Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah. Bakal datang rezeki yang nggak diduga buat yang pada nggak punya duit sekarang. Kalau orang nggak punya duit, perasaan mukanya lemes dah. Mau senyumnya susah, nggak enak orang nggak punya duit. Kalau punya duit, semangat.
Tapi ada yang lebih dari duit, yaitu apa? Rahmat Allah, sehat walafiat, panjang umur, dikasih kesempatan panjang umur apa? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak-banyak sholawat buat Allah Subhanahu wa taala, buat Rasulullah SAW sekarang nih. Karena ini Sya'bana syahri. Wa Ramadhan nanti syahr ummati. Ramadan itu bulannya kita dikasih segalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bulan diskon. Di Ramadan nanti awaluhu rahmah. 10 hari pertamanya rahmat, dikasih rahmat, kasih sayang Allah luar biasa. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya Allah kasih ampunan segala dosa kita, ampun sama Allah. Wa akhiru itu minan nar. 10 hari terakhir Allah lepaskan semua, dicatatin si fulan nggak bakal bisa neraka, coret, nggak bisa masuk neraka. Di 10 hari terakhir lagi ada lagi dikasih Lailatul Qadar, malam ketentuan yang mau lebih khairu min alfi syahrin, lebih kepada 1000 bulan. 1000 bulan sama juga 83 tahun nanti Lailatul Qadar. Yang hadir malam hari ini, ya Allah tolong berikan mereka kemuliaan Lailatul Qadar, ya Allah. Saya minta sama Allah yang hadir sini dapat Lailatul Qadar semuanya. Semua yang hadir sini insya Allah dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Dikasih kemuliaan nanti dengan dari sekarang mintanya ini Bu, bukan nunggu ntar. Dari sekarang minta, ya Allah, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, ya Allah minta rezeki Lailatul Qadar. Rezeki paling tinggi Lailatul Qadar Bu di dunia ini, minta ya Allah. Lebih dari 1000 bulan. Nanya, tanda bagaimana? Jangan mikirin tanda dah, dan bilang ini begini lah. Lailatul Qadar saya dikasih tahu tanda-tandanya sama guru saya. Itu pohon nggak bergerak ini, nggak bakal bergerak, ada angin nggak ada angin, tapi hangat dingin. Walaupun pohonnya nggak bergerak, suasananya enak dingin. Lailatul Qadar. Cuman bukan gara-gara pohon nggak bergerak, pohon nggak ada Lailatul Qadar, bukan itu. Lailatul Qadar itu hati ente duduk-duduk lagi megang mau sahur, nyiapin sahur, bisa dapat Lailatul Qadar. Bukan kayak sekarang lagi ngeter apa namanya itikaf. Lailatul Qadar bukan perkara begitu. Lailatul Qadar itu perkara hadiah Allah. Biar ibu lagi nyiapin sahur, masakan sahur di rumah nih, ibu bisa dapat Lailatul Qadar. Ada orang masih kerja, kali dia kerjaannya dia belum bisa tinggalin, dia pulang, dia bisa surat isya, dia mohon sama Allah, bisa dapat Lailatul Qadar. Yang lagi itikaf bareng belum tentu dapat, belum tentu. Bukan sebab sekarang lagi ngetren kan, itikaf bareng bagus. Cuman jangan itu yakin bahwa itu bakal Lailatul Qadar, bukan. Lailatul Qadar itu rahmat Allah yang Allah bakal berikan buat orang-orang yang Allah udah persiapin, namanya terdaftar. Terdaftar nih, bakal dapatnya Lailatul Qadar nih. Dan sekarang mintanya. Hadirin wa hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang teragung, terhebat, terspektakuler. Terbagi dua pendapat. Nabi Muhammad itu roh doang yang begini, jasadnya enggak. Kalau timbang jasad memang enggak geger. Kalau timbang roh doang atau ngimpi doang enggak geger. Saya semalam ngimpi jalan ke satu negara, itu serah saya. Enggak apa-apa, enggak geger, ngimpi. Saya ngimpi jalan-jalan ke satu negara, ini cuma ngimpi enggak geger. Tapi Rasulullah SAW jasad dan rohnya Mi'rajnya. Jadi Isra Mi'raj jangan ikutin orang pendapat orang-orang mulhidin, jangan. Orang-orang mulhidin itu orang yang ngandelin logika. Orang nggak masuk logika peristiwanya. Rasulullah SAW jalan dengan jasad dan rohnya. Itu jangan dari jam dulu sampai sekarang. Zaman dulu Abu Jahal aja nggak percaya. Dan Muhammad pergi ke Palestina, mungkin, nggak mungkin. Dulu ke Palestina itu jalan naik kuda sebulan, naik kuda nggak berhenti sebulan. Lah itu cuma semalam, udah balik lagi. Abu Jahal langsung provokatorin semuanya. Dilihat nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih, wah temennya tuh, namanya Abu Bakar doang, nggak boleh pakai Siddiq. Wah itu temennya, biar ngogoyangin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datengin, ya Abu Bakar, kata Abu Jahal, kamu tahu nggak tuh apa? Semalam temanmu Muhammad katanya ke Palestina, udah balik lagi. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Harapan dia Sayyidina Abu Bakar goyang.
kepercayaannya sama Rasulullah. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jawab apa? Abu Jahal, jangan kata itu. Lebih dari itu Anda percaya. Nah, kalimat ini membuat dia dapat gelar As-Siddiq. Namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gara-gara dia membenarkan Rasulullah SAW. Jangan kata cuma begitu ceritanya. Lebih dari itu Anda percaya. Tuh. Abu Jahal lagi diseksa banget dah. Seksaan paling dahsyat nih malam ini sampai setiap hari. Berapa ratus tahun diseksa dia. Udah bonyok, dilempeng lagi, bonyok lagi. Terus si Abu Jahal tuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Benar-benar peristiwa luar biasa. Peristiwa yang spektakuler. Waktu bang mimpi nggak spektakuler. Karena jasad dan ruh menjadi peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang kemarin kita rayain. Udah lewat tuh 27 Rajab. Sekarang udah Sya'ban. Nanti kita menuju kepada nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban kita bikin insyaallah di sini. Ada ngata-ngatain, apa tuh bid'ah tuh. Golongan belasonan Wahabi bid'ah tuh. Kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalah finar. Yang baca Yasin bid'ah. Masuk neraka. Itu golongan sana, golongan Yazid Jawas no. Golongan aliran ngawur. Ngata-ngatain bid'ah aja. Nggak. Yang ngamalin lihat yang ngalamin. Ulama-ulama besar. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, Habib bin Smith. Ya kan, yang ngamalin ini. Terus Syekh Ramadan Al-Buti. Ulama-ulama besar yang ngamalin nih. Ini disebut Sya'ban nanti. Ngamal ulama besar, orang-orang salihin semua. Syed Muhammad Maliki kebukti. Udah sekian tahun meninggal, jasadnya masih utuh. Ketika digali mau dipindahin dari Ma'la, mau dipindahin tuh jenazah Syed Muhammad Maliki, digali masih utuh. Dia tetap di situ, tutup lagi. Tanahnya dikasihin Allah. Lah kain kafannya meninggal sekian tahun masih kain baru. Tuh rahmat Allah. Syed Muhammad Maliki waktu wafat ada ceritanya nih. Syed Muhammad Maliki meninggal. Dulu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ada. Yang di Mekah tau kan? Yang di Yaman Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri megangin kepala Syed Muhammad Maliki begini pas turun. Tahu-tahu pingsan. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri badannya rada gede, pingsan. Akhirnya Syed Ali Zainal Abidin diangkat sama orang-orang ngeluarin dari situ pingsan. Selesai. Tapi kepalanya Syed Muhammad Maliki masih tegak gini. Padahal yang megangin pertama Syed Ali Zainal Abidin Al-Jufri megangin begini, pingsan. Tapi kepalanya masih tegak begini. Udah selesai, dikubur, ditutup. Tanya, ya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, kenapa ente pingsan ya Habib? Katanya. Dia apa jawabannya? Ya Allah, gimana nggak pingsan? Rasulullah datang, nih Muhammad SAW datang, bilang, ya Ali, halas, anda yang ngurusin. Rasulullah SAW yang ngurusin, dipegang kepala Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, dipegang begini. Rasulullah yang ngurusin bu, saking Rasulullah cintanya sama cucunya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Maliki. Cinta Rasulullah sama dia. Mudah-mudahan kalau kita wafat semua Rasulullah pada hadir, ya Allah. Hadir Rasulullah kita dikubur kita di itu, Rasulullah nemenin kita insyaallah. Lihat tuh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu kekasih Allah. Bayangin dia itu menghafal ribuan hadis yang musalsal. Bukan hadis yang boleh baca kitab, enggak. Di ma'ad yang musalsal dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Oleh karena itu bu, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengenal cerita Mi'raj itu kita makin kagum siapa Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW? Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau yang manusia teragung, manusia yang luar biasa, yang paling dicintai Allah, paling disayang Allah. Mudah-mudahan dengan percikan kasih sayang Allah buat Rasulullah SAW, kita kebahagiaan yang dari umatnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah, dengan berkahnya Rasulullah SAW, Allah mudahkan urusan kita dunia wal akhirat. Dengan berkahnya Rasulullah SAW, Allah mudahkan jalan rezeki kita. Dengan berkah Rasulullah SAW, Allah
sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita. Allah bikin kita makin cinta sama Allah dan Rasulnya. Makin demen nama ibadah. Makin gampang rumah kita, tangga kita semua Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan yang belum punya anak bisa punya anak, insyaallah. Yang punya hajat semuanya bakal dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatin Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pusing-pusing disehatin sama Allah Subhanahu wa taala. Digampangin Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah dimudahkan semuanya masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan kita segala penyakit-penyakit, segala keburukan, disehatin badan kita ya Allah. Dengan berkahnya hari ini rahmatnya gitu ya Allah. Bi barakatil la ilaha illallah. Allahumma rabbana taqabbal hajatina, hajati dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Nama qaribu mujibu da'awat wa yaqul hajat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan warzuqna lailatul qadar ya Allah. Allahumma nawwir qulubana wa qalibana mad-duqa wal huda wal afafi wal mauti ala dinil Islam wal iman ya Allah biha. Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah ya Allah. Di ujung perjalanan di dunia ini kami akan wafat nanti ya Allah. Minta wafat husnul khatimah ya Allah. Apapun urusan kami di dunia ya Allah, yang penting wafat kami husnul khatimah ya Allah. Tolong benerin akhlak kami ya Allah. Lempengin hidup kami ya Allah. Mudahkan hidup kami dalam menghadapmu ya Allah. Ya Allah bersihkanlah kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami menghadap dalam keadaan yang suci dan bersih ya Allah. Bersihkan dari segala dosa-dosa, segala maksiat yang pernah kami perbuat, yang kami ingat dan yang kami lupa ya Allah. Dari masih akil balik sampai sekarang ya Allah. Ada dosa-dosa yang kami udah lupa ya Allah, ampuni ya Allah. Apalagi dosa-dosa yang kami ingat ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah luaskanlah kubur-kubur orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka, rahmati mereka di kuburnya, gembirakan mereka ya Allah di barzah ya Allah. Senangkan orang tua kami ya Allah di barzah ya Allah. Senangkanlah kubur orang-orang yang kami cintai semuanya ya Allah. Istri kami, suami kami, siapapun yang kami cintai ya Allah, sedangkanlah mereka di barzah ya Allah. Jadikanlah barzah itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kubur-kubur mereka itu taman-taman surga ya Allah. Mulai malam ini kalau yang belum indahkan ya Allah. Diperindah, yang sudah indah tambah indah ya Allah. Senangkan mereka semua ya Allah. Buat anak, buat keluarga kami ya Allah, istri-istri kami, suami kami ya Allah. Sehatkan badan mereka, sehatkan iman mereka, mudahkan urusan mereka di dunia wal akhirat. Buat turunan kami ya Allah, jadikan turunan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Biar kami berkumpul di dunia dan berkumpul juga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Allah. Mohon keberkahan-Mu ya Allah, minta keberkahan ya Allah. Wa balighna Ramadan, sampaikan lagi di bulan Ramadan ya Allah. Dan warzuqna lailatul qadr, dan berikan rezeki lailatul qadr nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas tausiah pada hari ini mengingatkan kita tentang yang penuh dengan berkah, dengan rahmat, dengan kebaikan, yaitu pada bulan Sya'ban sampai disebutkan sampai bulan Ramadan sampai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memberikan nikmat sehingga bisa memanfaatkan diri ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk Allah masih ada waktu buat kita untuk menanyakan sesuatu yang apa yang sekalian perlu diyakini atau diketahui. Saya silakan Aziz. Ada Pak Aziz? Ada ibu-ibu ya Ganis? Mau tanya? Enggak, cuma saya tahu ya Pak ya.
Siapa yang mau tanya? Silakan. Ya silakan Pak Aceh. Terima kasih Pak Bidang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Abi mau tanya tentang masuk ke Iqra kan banyak pertanyaan masukan badannya jantungnya. Maka saya tadi dikatakan oleh Pak badan jantungnya. Assalamualaikum. Ketika sudah jelas. Yang kedua ada ayat tadi yang dikatakan bahwa tidak masuk surga kecuali yang tidak mau. Pengertian saya khawatir mungkin saya jauh termasuk yang tidak masuk surga awal gitu. Apakah pengertiannya spesifik Islam atau spesifik ke yang tempat lain ya? Mohon satu kemana sih Pak? Apa itu lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu jasad dan roh. Kalau timbang roh doang nggak geger. Itu geger Pak, geger banget. Oh itu banyak ada yang keluar dari Islam gara-gara itu. Saking gegernya. Ada yang Allah nggak, emang sebenarnya Allah nggak pengen tuh orang jadi Islam. Ada yang keluar dari Islam ada. Tapi itu jasad dan roh. Perjalanan yang makanya jadi spektakuler. Jadi perjalanan dengan spektakuler. Kan alam ini punya Allah, yang ngundang Allah. Allah bahkan perjalanin mereka sebagaimana yang kita mau. Sampai-sampai nih Pak Aceh nih di Sidratul Muntaha, Nabi Musa di Bukit Tursina aja Nabi Musa suruh lepas sendalnya. Boleh. Rasulullah masih pakai sendalnya kata Rasulullah, kata Allah pakai. Suruh pakai sendalnya. Itu sampai begitu. Nah, jadi di perjalanan jasad dan roh sehingga menjadi geger besar, peristiwa yang sangat spektakuler. Kalau tiba ngapolnya bulan kecil, wah geger apanya bulan kecil, bulan dekat. Ini 7 lapis langit tembusin. Baik. Yang kedua setelah hadis Nabi baca, Nabi SAW bersabda, kullu ummatin dakhala jannah. Semua umatku masuk surga. Yang namanya umat yang masuk surga itu umat yang ngikutin Rasulullah. Kalau kaum kafir kan ngikut Rasulullah. Dia disebut kafir artinya ingkar. Ingkar sama Rasulullah aja dia kafir namanya. Kullu ummatin dakhala jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau tuh yang sekarang habis ini hujan-hujan lagi ngeringkel masih ngorok, enggak mau tuh masuk surga. Lagi enak ringkel tuh nggak mau dia masuk surga. Kalau masuk surga bangun subuh jadi semut. Oh iya jannah, bangun semangat. Wah, wudhu dingin-dingin. Dia alhamdulillah gara-gara jannah. Oke aja dah, surga. Kenikmatan yang nggak dibayangkan oleh pikiran, yang nggak ada terlintas dalam benak kita yang namanya jannah intinya. Jadi begitu Pak Aceh. Jadi udah aku yakin semua ulama sepakat kecuali kaum muhyiddin. Kaum mulhidin itu melogikakan mengatakan cuma roh doang. Itu kaum yang logika. Karena logika pakai logika sains aja pengetahuan. Lah bener Pak Aceh. Ini atmosfer. Di atas atmosfer namanya stratosfer. Itu medan listrik. Lewat itu mati. Tapi lihat Allah sayang ini. Dan Rasulullah SAW diundang. Begitu jadi yakin jasad dan roh. Yakin jasad dan roh. Satu. Yang kedua, kullu ummatin, semua umatnya yang ikut Rasulullah, yang itibai Rasul, salatnya, puasanya, zakatnya ikut Rasulullah, itu disebut mati. Kalau yang nggak ikut Rasulullah, yang namanya kafir. Kafir artinya ingkar. Dia nggak percaya sama Rasulullah, nggak bakalan diajak. Gitu Pak Aceh. Marhaba. Alhamdulillah. Ya, cukup ya Pak Aceh ya. Apalagi ada tantangan untuk pakai sandal. Iya, pasti dah ada jasmaninya. Iya udah bisa. Nah, kayaknya Pak Aziz sudah maju dari tembok menuju sebelahnya. Ini jadi kelihatan kalau pasti mau bertanya. Silakan Ustaz Aziz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya ngerti, nah, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dijelaskan bahwa
Inna rojaba sahrullah Saban sahri wa Ramadan sahrul umati. Dalam bulan Rajab, bulan Allah, kita dapat perintah sholat. Kemudian Saban banyakin baca sholawat. Kemudian Ramadan kita puasa. Yang saya tanyakan adalah begini nih. Kedudukan sholat itu kan begitu mulia, tingginya nanti. Maksud saya, bagaimana dengan bulan Ramadan? Di mana itu merupakan bulannya umat Nabi Muhammad. Jadi sholat begitu mulia, kemudian kedudukan Ramadan, hubungannya dengan sholat, dengan kedudukan Ramadan itu bagaimana? Yang kedua, ada lagi dua slip. Yang tadi sebenarnya kurang hujan dari pakai saya masuk. Yang kedua, Bib, ini kan kita mau menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita betul-betul siap untuk memuliakan ataupun melaksanakan puasa Ramadan. Saya kira itu aja, Bib. Alhamdulillah. Jazakallah. Tadi Masya Allah, ini pertanyaannya top banget ya. Raja inna rajaba syahrullah. Sungguhnya Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah itu Allah bukain pintu ampunan seluas-luasnya. Masuk Ramadan dapat ampunan dulu Rajab. Wa Sya'bana syahri. Kata Rasulullah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Kalau Rasul bilang bulanku, dia banyak-banyak sholawat di jalannya. Udah dia minta ampun sama Allah, banyak sholawat, kelar urusan. Masuk Ramadan dengan keadaan yang bersih, bersih sebersih. Wa Ramadhan syahrul umati. Ramadan itu bulanku, umatku Rasulullah dapat rahmat. Rahmat Allah, la ilaha illallah. Dapat 10 hari pertama dapat rahmat, 10 hari kedua dapat ampunan, 10 hari ketiga dapat lepas dari neraka. Di situ ada malam yang luar biasa di 10 hari terakhir namanya Lailatul Qadar. Ini itu ulama sepakat cari Lailatul Qadar paling banyak di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di malam ganjilnya deh. Cuman ujiannya gede. Bu. Enggak, tadi ada yang ngobrol ke samping ini bilang gitu, ingatnya lagi. Bu, mau dapat Lailatul Qadar, Bu? Mau nggak? Nggak ada yang mau, nggak ada. Bu yang mau nggak? Bu, saya nanya nih, ibu-ibu mau nggak Lailatul Qadar, Bu? Aku. Bu ada yang mau nggak, Bu? Nggak ada yang mau. Lailatul Qadar itu, Bu, ya Allah, nikmat paling gede selama di dunia Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya? Pahalanya dapat. Berarti ibu umur sekarang berapa yang datang di sini? Tidak tahu dari umurnya paling tua di sini 60 dah. Ada yang 70 nggak ya? Sekitar kira-kira. Dan itu karena satu malam doang Bu dapat 83 tahun. Kalau ibu dapat kalau sekali dosa diampun semua. Masih ada 13 tahun kalau umur 70 tahun. Dapat 20 tahun, ibu umurnya 160 tahun umur pahalanya Bu. Bayangin. Di hati sekarang tanemin pengen Lailatul Qadar, pengen banget ya Allah, minta rezeki Lailatul Qadar, minta dari sekarang. Minta dari sekarang Bu mintanya. Ada orang yang bilang nanti Lailatul Qadar kita itikaf di masjid, lagi rame di masjid mana-mana. Bukan itu. Hati kita minta sama Allah. Allah tandai dari hari ini yang bakal Lailatul Qadar tandai sama Allah nih. Nih anggota jamaah masjid At-Taqwa 99,9% dapat Lailatul Qadar, tandain lah. Tandain sama Allah nih. Ini hadis semua bisa dapat semuanya nih, Bu. Yang hadirin semua nih, bapak-bapak semua dapat nih. Tandain sama Allah dari sekarang. Orang yang benar-benar kepengen dapat Lailatul Qadar, orang yang hatinya bersih, pikiran jernih, dan beramalnya ikhlas lillahi ta'ala. Dapat dah. Orang ikhlas Bu, bukan orang banyak wiridnya, bukan. Lailatul Qadar itu pilihan Allah, itu hak prerogatif Allah yang pilihin, bukan sebab amal, bukan. Sebab Allah memilih ente. Sebab Nabi Muhammad SAW dipilih, diundang sama Allah Isra wal Mi'raj. Kenapa
Mesti Rajab dulu. Gimana dengan Ramadan? Inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Allah itu artinya apa? Allah kasih diskon. Ini semua kan kita punya dosa semua ini. Allah ampun di bulan Rajab. Di Sya'ban banyakin sholawat. Masuk Ramadan dengan bersih. Baru kasih hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan hadiah tertinggi itu dapat Lailatul Qadar. Insya Allah. Insya Allah saya abdul yakin. Jamaah Masjid Taqwa sebagian besar bakal dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Di hujan yang dingin begini mau hadir di masjid itu hal yang mahal dan mewah. Bukan gedung tinggi, bukan makanan enak. Ini yang mewah di mata Allah Subhanahu wa taala nih. Majelis pagi subuh ini majelis mewah. Wajah-wajah penghuni surga kelihatan. Ini wajah penghuni ahli jannah semuanya di sini. Yang muda, yang tua dapat semuanya. Saya doain semua dapat Lailatul Qadar. Giat. Pak Haji, pertanyaan Pak Haji mewakili konstituennya. Mewakili konstituennya dah. Amin. Alhamdulillah Habib, ini kesempatan terakhir kalau nggak ada. Ini bukan gambar. Saya mau minta ini Bu Betty dulu kita. Ini Bu Betty nggak pernah bertanya, sekarang disuruh bertanya. Ini juga rekomendasi ketua DKM supaya ibu itu gemar bertanya. Kalau ada tokoh yang bertanya, nanti ibu bertanya. Silakan Bu Betty. Mengajar anak-anak. Oh ya Allah. Silakan Bu Betty, ada Betty. Amsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalimat dasarnya ya. Mungkin ada di sana tapi besar. Semua manusia berada dalam bukti. Bila lagi naam aku ya, aku sama dengan kalimatnya seperti itu. Cuma yang pertama tetap dulu, yang kedua pakai hina gitu ya. Apakah sama dengan kalimat dalam pertama? Assalamualaikum. Ini pertanyaan luar biasa nih, Dek. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia semuanya rugi. Karena sifat manusia Allah kasih dititipin sama sifat-sifat insaniyah. Kenapa? Sifat insaniyah itu semua manusia itu sifatnya innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia dan modern rugi apa? Al-insan, kalimat insan tadi, al-insan mal khata'i wa nisyan. Nama insan itu tempat, mahalul itu tempat. Khata, salah, wa nisyan, lupa. Manusia namanya. Makanya surat Al-Asr itu menunjukkan bahwa insan kita. Enggak siapa pasti nama itu. Atau kulu di sini yang dapat kulu umatin itu bersifat mutlak. Mutlak. Hatta salah di umat Rasulullah SAW dikeluarin dari neraka. Dakhalal jannah. Pengertian dari jannah itu ada yang direct langsung masuk. Ada yang pakai dicuci dulu di neraka. Nah, itu. Tapi semua umat Rasulullah SAW dakhalal jannah. Jadi kulunya bagaimana? Kulu itu ada yang mutlak, ada yang badal adha. Ada yang kalimat kulu itu dalam bahasa Arab ada yang mutlak. Ada yang badal adha, sebagian dari. Masih badal adha. Nah, kulu yang dimaksud itu adalah kulu berarti bermakna mutlak, dalamnya isinya ada badal adha sebagian dari. Nah, dalam jannah itu ada masuk neraka nggak keluar-keluar ada. Ada udah masuk neraka nggak keluar-keluar. Dicuci lagi masih kotor lagi, cuci lagi nggak bisa pindah. Nanti di jannah itu ada di kepalanya tulisan X neraka. Di kepalanya itu ada ahli jannah yang jahannamiyun, bekas neraka ada. Alumni neraka biar pada reuni tadi surga dah.
reuni bekas neraka. Reuni paling nggak enak gitu. Nah, kul di sini bersifat mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama umat Rasulullah SAW, Rasulullah minta jaminan. Yang jamin siapa? Allah jamin. Kita dapat jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita sholat 5 waktu, kita menjalankan semua perintah Allah, mengikuti semua sunnah Rasulullah, udah punya paspor jannah dapat. Mau tahu paspor jannah itu? Hatinya bakal bersih, Bu. Mau tahu paspor jannah itu? Ibadahnya bakal rajin, Bu. Mau tahu paspor jannah itu? Tangannya murah buat berbagi, Bu. Mau tahu paspor jannah itu? Mulutnya bersih dari ngomongin orang, hatinya bersih dari kesal. Kita ini manusia, mau tahu manusia baik. Kalau ditegur dia senang, ditandanya orang baik. Tapi yang ditegur dia kesal ada. Kalau ditegur dia asem muka langsung, dah. Mau tahu tanda orang baik, ditegur dia senang. Alhamdulillah saya ditegur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kita negur kenapa? Kita sayang sama dia. Contoh dah, kita dia kayak anak kecil, Bu. Anak kecil main di pinggir got, jangan saya pegangin. Anak kecil ngamuk, orang mau ke sini, ngeri dia kecebur. Tapi orang yang baik ditegur dia sedang alhamdulillah nggak jadi nyebur ke got, girang dia. Kita ini punya sifat kekanak-kanakan yang luar biasa. Ditegur ngambek tuh anak kecil, Bu. Lihat ya, ditegur mukanya asam. Kesel hatinya, dongkol. Ditegur lagi mana depan orang yang mau begini. Bukan, kita sayang sama dia, ya Allah. Ini kita duduk nih nyaksin deh. Malaikat, siapa namanya? Raqib, Atid. Jangan malaikat Atidnya, maka Raqib itu ditegur senang dicat sebagai kebaikan. Kalau kita pengen dapat baik semua, kita pengen yang keluar dari sini, ya Allah. Sebelum mereka berdiri di tempat ini saya minta sama ya Allah, tolong ampun semua dosanya ibu-ibu bapak-bapak sini, mudah ampun Allah mintanya. Ini belum berdiri nih, saya minta lagi duduk nih. Semua berdiri semuanya diampun sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta lagi sama Allah, ya Allah, penuhi hajat mereka semua ya Allah. Hajat mereka saya tahu rata-rata minta sehat, yang udah tuan dikit, baru mikir udah sehat. Mudah mah nggak mikir sehat, mikir enak dong mudah mah. Saya minta sama Allah, ya Allah, hajat biar pada kabul. Semuanya hajat biar pada kabul ya Allah, semuanya dimudahin semua hajatnya Allah tuh. Saya minta apa? Kalau pada wafat sini ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun daripada jamaah majelis at-taqwa kecuali husnul khatimah. Ini kita nggak tahu nih siapa yang duluan nih, apa saya duluan, apa bapak ibu duluan, kita nggak tahu. Saya mintanya Allah, kapan aja boleh ya Allah, asal husnul khatimah. Jangan pakai mikirnya, ya anak saya bagaimana? Terserah Allah. Rumah saya bagaimana? Terserah Allah, jangan mikir. Mau meninggal kapan aja redha, udah rela. Dan satu, apapun itu ya Allah, saya minta husnul khatimah. Saya minta yang hadir sini punya husnul khatimah. Yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda minta husnul khatimah. Yang belum punya anak, kalau udah punya anak, selalu husnul khatimah. Yang belum punya anak, biar cepat punya anak ya Allah. Biar pada punya anak cepetan dah. Biar turunan yang bisa saya, kenapa? Rasulullah bangga. Kenapa? Ente ngelahirin umatnya Rasulullah. Rasulullah girang, ya umatku nambah lagi. Contoh nih, atau nanti insya Allah tahun depan udah ada lagi penghuni baru at-taqwa, anaknya Adam. Wah girang kita semuanya nih. Amin. Amin ya Allah. Biar punya anak yang soleh dan soleha nantinya semuanya. Bapak ibu semua aja biar pada kabul. Yang sakit nih hari biar pada sehat semuanya. Jadi begitu ya Bu. Berarti ya. Kenapa pakai inna? Karena sesungguhnya. Inna a'tayna kal kautsar. Ya kan? Inna insan lafi husrin. Sungguhnya masih rugi. Kalimat insan kan. Innal insana lafi husrin. Kalimat insan itu di insan mahal khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya khata' wan nisyan. Khata' salah, nisyan lupa manusia. Tapi ada yang lupa keterlaluan, lupa apa? Salat. Salat lupa ya. Untung malaikat nggak dikasih zohir. Kalau zohir habis para kita dicekal pakai malaikat, pakai lupa. Jadi manusia tempat